Shalom, apa kabar semuanya? Pasti semuanya kabar baik. Sebelum belajar, silahkan persiapkan diri Anda dengan baik dan semua perlengkapan untuk belajar. Selamat belajar dan semangat, Tuhan Yesus memberkati. Pendidikan Agama Kristen kelas 4, bab 3, sumber hidupku adalah Allah. Sebelum belajar, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang indah ini. Bapa, kami mohon pimpinanmu agar kami memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus hadir di sini untuk menyertai kami semua yang sedang belajar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Kompetensi dasar pembelajaran hari ini adalah meyakini tindakan manusia dalam berbagai peristiwa kehidupan sebagai respons terhadap kemahakuasaan Allah. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, menjelaskan makna kelahiran. Yang kedua, mendeskripsikan diri manusia sebagai gambar dan rupa Allah. Yang ketiga, mengungkapkan sikap bersyukur atas pertolongan Allah bagi hidupnya. Inti pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, rancangan Allah bagi manusia. Yang kedua, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang keempat, tubuh manusia adalah rumah Allah. Pembelajaran hari ini yang pertama, rancangan Allah bagi manusia. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti pernah dilahirkan. Peristiwa kelahiran seorang anak menjadi sesuatu yang membahagiakan bagi orang tua dan keluarga. Namun, peristiwa kelahiran tidak terjadi dengan sendirinya. Kelahiran seorang bayi dan proses terbentuknya janin dalam kandungan ibunya hingga kelahirannya merupakan karya Allah bagi kehidupan manusia. Dalam hal ini, bahwa proses Allah menciptakan manusia sangat unik. Dengan memiliki kehidupan, kita dapat melakukan banyak hal seperti belajar, bekerja, bernyanyi, berjalan, dan lain sebagainya. Hal yang kedua, manusia diciptakan sesuai gambar dan rupa Allah. Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah sendiri. Dalam kitab Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Artinya, manusia dapat bergaul dengan Allah dan mewarisi sifat-sifat Allah seperti mengasihi, menolong, memaafkan, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga, manusia sebagai makhluk sosial. Allah menciptakan bagi Adam seorang teman, yakni Hawa. Dengan adanya Hawa, Adam tidak sendirian hidup di Taman Eden. Penciptaan laki-laki dan perempuan juga bertujuan agar manusia dapat saling melengkapi. Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri, tetapi manusia memerlukan orang lain. Oleh karena itu, sebagai sesama manusia kita harus saling menghormati. Yang keempat, tubuh manusia adalah rumah Allah. Kita telah mengetahui cara Allah menciptakan manusia dengan tujuan-tujuannya. Allah menciptakan kita dengan rencana dan tujuan yang dirancangkan kepada kita. Kita harus juga menghargai kehidupan sesama manusia, karena mereka juga ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini, kelahiran kita menjadi bukti bahwa Allah Maha Pencipta. Seluruh tubuhmu adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, jagalah kehidupanmu sebagai tanda ucapan syukur kepada Allah. Untuk tugas, bisa dilihat dan dikerjakan melalui Google Forms yang akan dikirim melalui WA Group. Dan kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat pimpinanmu pada hari ini. Kiranya pelajaran hari ini dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, serta hidup kami dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus. Kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.